Fawailun maka celaka. Celaka atau wail itu ada yang menjelaskan nama dari salah satu neraka. Ya. Jadi fawailun maka celaka atau siksa yang luar biasa. Liladina bagi orang-orang. Yaktubuna yang menulis mereka. Alkitabah pada kitab. Kitab ini ya bermakna buku lah, buku. Biaidihim dengan tangan-tangan mereka. Tuma kemudian yakuluna berkata mereka hadza utawi ini kitab. Iku min indillah dari sisi Allah. Padahal itu bukan dari sisi Allah. Jadi wahum al-yahud ghayyaru sifatan nabi fit Taurat wa ayatar rajmi wa ghairahuma. Jadi orang Yahudi itu mengubah sifat-sifat Nabi Muhammad yang ada di kitab Taurat, mengubah ayat rajam. Ayat rajam itu sebenarnya ada di kitab Taurat ada. Ya, sebenarnya ada. Terus juga ayat-ayat yang lain. Terus mereka menulis kitab-kitab yang menyelisihi apa yang diturunkan oleh Allah. Itu. Terus Allah menjelaskan ini. Fawailun lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Celakalah bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka, kemudian mereka mengatakan kitab ini dari sisi Allah. Padahal kitab itu karangan mereka sendiri, bukan dari Allah. Tuh, bukan dari Allah. Tujuannya liyastaru agar menukarkan mereka bihi dengan itu kitab tersebut samanan pada harga kolilan yang sedikit. Samanan kolila ini adalah urusan keduniaan. Walaupun mereka dibayar mahal, tapi kalau mereka harus mengubah kitabnya Allah, nah, itu namanya tetap harga yang murah. Ya, walaupun mereka dibayar mahal, keuntungannya banyak, tapi kalau harus mengubah kitabnya Allah dan mengganti kitab karangan mereka sendiri, nah, itu tetap murah itu. Ya, murah. Jadi kalau kita lihat dari berbagai macam kepentingannya di kalangan Yahudi dulu, itu kalau ada orang berzina, orangnya miskin, lemah, nggak punya apa-apa, hukumnya ditegakkan. Betul, ditegakkan, dirajam betul sampai mati. Itu. Terus kalau yang berzina itu orang kaya, orang terpandang, hukum rajam tidak ditegakkan. Tidak ditegakkan, karena itu orang kaya.
dengan pertimbangan mungkin begini, orang kaya itu kan selalu nyumbang ke tempat ibadah mereka, ya kan? Jadi donatur tetap dan lain-lain. Nah, kalau mereka dirajam lah nanti yang nyumbang siapa kan gitu kan? Yang jadi donatur siapa? Akhirnya hukum rajam tidak ditegakkan. Yaitu sudah masuk liyastaru bihi samanan kolila. Terus terjadi protes besar-besaran. Apa ini? Hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Ya kan? Kalau orang miskin aja dirajam sampai mati, kalau orang kaya hanya karena suka nyumbang ke tempat ibadah, ya kan? Dia zina tidak ditegakkan hukum rajamnya. Protes besar-besaran. Nah, terus karena desaan itu, ya, karena desaan itu, terus mereka juga takut kehilangan donatur, akhirnya gini aja, hukum rajamnya diubah. Hukum rajamnya diubah. Diubah bagaimana? Kalau ada orang zina, itu cukup di lonteng-lonteng mukanya. Mukanya itu di lonteng-lonteng, terus diarak keliling kampung. Sudah. Nah, gitu. Ceritanya seperti itu. Sehingga dengan hukum itu, orang miskin bisa tetap dihukum kalau zina, orang kaya juga tetap dihukum dan tidak sampai mati. Nek sampai mati kok sing nyumbang aku sopo, sing dadi donaturku sopo, gitu loh. Itu salah satu modusnya seperti itu. Ya, salah satu modusnya seperti itu. Ya, termasuk sifat-sifat Nabi Muhammad terpaksa mereka ubah. Ini kalau sifat-sifat Nabi Muhammad tetap tercantum dalam kitab Taurat dan pada akhirnya dibaca oleh orang-orang awam, mereka akan masuk agama Islam semua. Lah terus kita yang jadi ulama-ulama ini engkok sopo sing ngopeni? Wong kita hidup itu dari infaknya mereka ya, itu kan dari sedekahnya mereka ya. Kita tidak jadi ulama lagi ini, ditinggalkan ini. Nah, akhirnya sifat-sifat Nabi Muhammad yang ada di kitab Taurat mereka ubah. Itu juga salah satu modusnya seperti itu. Ya. Sifatnya diubah sudah. Jadi modus-modusnya itu seperti itu. Fawailun maka celaka. Lahum bagi mereka. Mimma dari apa-apa katabat yang menulis opo aidihim, tangan-tangan mereka. Jadi mereka celaka, mendapat siksa yang pedih, masuk neraka karena kepalsuan-kepalsuan yang mereka tulis. Ya, karena kepalsuan yang mereka tulis. Wawailun dan celaka lahum bagi mereka mimma dari apa-apa yaksibun yang berbuat mereka. Ya. Dan mereka juga celaka dari apa-apa yang mereka perbuat. Jadi mereka itu nulis kitab palsu. Ya, nulis kitab palsu. Terus mereka katakan itu dari Allah padahal bukan dari Allah. Otomatis mereka terjerat oleh kitab yang mereka tulis sendiri. Ya. Sehingga yang amalannya asalnya murni
betul-betul berdasarkan kitab Allah bergeser jadi amalan-amalan bid'ah berdasarkan kitab karangan itu. Ya, di samping itu mereka juga menerima suap, ya, hukum yang asalnya halal, mereka otak-atik kitabnya biar jadi haram. Hukum yang asalnya haram di otak-atik kitabnya biar jadi halal. Dan seterusnya seperti itu. Ya. Akhirnya mereka ya terjerat oleh ulah mereka sendiri. Terjerat oleh ulah mereka sendiri. Itu. Jadi ya itu tadi belajar agama itu kalau nggak pinter-pinter cari guru, wah bahaya, betul bahaya, sangat bahaya. Karena khawatirnya ya gimana kita orang awam nggak bisa baca kitab, percaya karo ulama, ternyata ulama ngapusi. Penjelasan itu karangan mereka sendiri, tapi dikatakan itu dari Allah. Nah, itu. Tuh.